Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali dengan Bu Guru. Semoga kita semua tetap sehat ya, tetap sehat, tetap semangat. Oke, hari ini kita akan masuk ke subtema 2 di tema 6. Kita akan belajar bagaimana cara membuat puisi. Masih ingat? Puisi adalah salah satu bentuk karya sastra yang menggunakan kata-kata indah dan penuh makna. Jadi puisi itu adalah salah satu cara untuk kamu menunjukkan semua hal yang kamu pikirkan dalam bentuk puisi, termasuk cita-cita. Jadi kamu bisa menceritakan apa yang kamu angan-angankan, apa yang kamu inginkan, dan apa yang kamu cita-citakan dalam bentuk puisi. Bagaimana cara kita membuat puisi? Pertama-tama, kita akan menentukan tema. Temanya apa? Apa yang ingin kamu tulis? Apa yang ada di pikiran kamu? Itu namanya tema. Kemudian, kalian melakukan pengamatan. Atau juga kamu bisa mencari inspirasi dari koran, majalah, buku, atau juga media-media elektronik seperti televisi, kemudian dari berbagai cerita teman. Bisa juga kalian melihat dari pemandangan apa yang kalian lihat di sekeliling kita. Itu bisa menjadi bahan untuk membuat puisi kalian. Kemudian kalian menggunakan kata-kata yang sesuai dengan rima. Oke, sekarang kalian sudah tahu ya bagaimana caranya membuat puisi. Sekarang kita ke buku paket. Kita lihat halaman 62. Di situ ada buah kisah tentang seorang guru anak berkebutuhan khusus. Kamu kan bisa membacanya, bisa membaca cerita itu. Kemudian dari bacaan itu kamu mungkin bisa mengambil inspirasi atau mendapatkan pengalaman dari cerita dari kisah tersebut. Itu juga bisa menjadi panduan kalian nanti membuat puisi. Kemudian kita ke halaman 64. Di halaman 64 itu ada sebuah gambar. Gambar apa itu? Kalau gambarnya, kalau disesuaikan dilihat dari puisi yang ada di sampingnya, gambar itu adalah gambar seorang dokter. Jadi dengan gambar kalian juga bisa membuat puisi. Karena begitu melihat gambar, kamu membayangkan. Kamu ada lihat gambar dokter, kamu membayangkan dokter itu bekerja di rumah sakit, mengobati pasien, kemudian pakaiannya putih-putih. Ya. Bisa dilihat melihat dari gambar atau media ya. Kemudian pemilihan kata. Bagaimana kita memilih kata untuk membuat puisi? Kata-kata yang bagaimana yang sebaiknya yang kita gunakan untuk membuat puisi? Nah, ini ada beberapa panduan untuk menggunakan kata-kata dalam puisi. Pertama adalah gunakan kata yang bermakna positif. Bermakna positif bagaimana? Bermakna positif itu yang bagus, yang bermakna bagus. Kemudian menggunakan ungkapan, pujian atau sesuatu yang indah. Misalkan kalian mau lihat pemandangan yang indah, kan bisa kan berimajinasi bahwa menjelaskan indah itu seperti apa. Kemudian menggunakan kata-kata yang santun, kata-kata yang sopan. Terus hindari perkataan yang bersifat mengejek, menjelekkan atau menghina. Dan yang penting adalah gunakan kata-kata yang memiliki kemiripan bunyi akhir agar puisi terdengar lebih indah saat dibaca. Rima itu ya, yang hubungannya dengan rima itu. Kemudian gunakan perumpamaan tentang objek yang kamu ceritakan. Misalnya dokter itu menangani orang sakit, diumpamakan sebagai tangan yang selalu mengulur, tangan yang selalu siap sedia. Nah, setelah kalian mendengarkan penjelasan dari Bu Guru, kemudian melihat contoh-contoh yang ada di buku, tugas pertama kalian adalah membuat puisi. Temanya bebas, terserah kamu ingin membuat tema apa, bebas. Kemudian untuk baitnya minimal 1 bait. Minimal 1 bait berarti 1 bait ada berapa baris kemarin dijelaskan? Ada beberapa baris ya. Nah, tugasnya membuat puisi, temanya bebas, judulnya juga bebas.
sesuai dengan ciri-cirinya menggunakan rimanya ya, rima. Nah, coba kalian, tugas pertama adalah membuat puisi. Materi selanjutnya kita akan membandingkan siklus hidup beberapa makhluk hidup. Kita buka halaman 67. Di halaman 67 kita akan melihat daur hidup katak. Kemudian di halaman 68 ada daur hidup kecoa, daur hidup capung, dan daur hidup nyamuk. Oh ya, untuk halaman 68 yang bawah, daur hidup capung. Ini Ibu Guru tampilkan gambar lain, gambar daur hidup capung yang lebih jelas. Terus di halaman 69 ada daur hidup nyamuk. Nah, kalian dibaca, kemudian kalian bandingkan daur hidup hewan-hewan tersebut. Untuk tugas kedua hari ini, di halaman 69 itu ada tabel hewan dan kalian, Bu Guru minta untuk mencari siklus hidup hewan tersebut. Contoh ya, kambing dan belalang warnanya hijau. Berarti kamu kalau memilih kambing, berarti nanti kamu bandingkan kambing dengan belalang. Kucing bandingkan dengan kecoa, ayam dengan katak, kadal dengan kupu-kupu, anjing dengan nyamuk, ular dan capung. Jadi kalian memilih satu saja ya, memilih satu pasangan saja. Paham ya maksudnya Bu Guru? Kamu memilih salah satu pasangan dari hewan tersebut, satu saja. Ya. Ya, sudah paham ya tugasnya? Tugas pertama tadi membuat puisi, temanya bebas. Kemudian tugas kedua mencari perbedaan siklus hidup dari pasangan hewan yang ada di halaman 69, satu saja. Oke. Untuk penjelasan hari ini, materi hari ini cukup sekian. Kemudian semoga penjelasan dari Bu Guru mudah dipahami dan bisa dimengerti. Terus tugas-tugasnya jangan lupa dikerjakan, jangan lupa berdoa, jaga kesehatan, dan tetap semangat. Sampai jumpa, terima kasih.